udah cukup, kita cukup di rumah aja. Ya udah, bisa. Caranya kita tempel di sini, kita tarik. Gimana? Udah terbentuk sebuah PCB kan? Tuh. Oke, selamat pagi dulurku semua. Kita lanjut ke himbauan dari pemerintah. Jadi himbauan pemerintah sama juga harus laksanakan. Cari uang di rumah, kita bikin konten, kita bikin sesuatu tuh di rumah. Makanya teman-teman semua pada bikin YouTuber ya, semua pada bikin konten biar semua di rumah terus bisa duit. Oke, kita lanjut pembikinan PCB. Jadi gimana cara mengatasi virus corona itu kita di rumah. Jadi virus corona itu bisa dihindari dengan bikin PCB ini. Jadi kita nggak kemana-mana, kita di rumah. Oke, kita lanjut. PCB udah kita potong. Ini desain yang kita lakukan di printer HP tadi. Oke, sangat mudah. Kalau Anda tidak pernah menceretika, berarti Anda tidak bisa bikin PCB. Mari kita nyalakan selikannya supaya kita bisa bikin PCB. Ayo lanjut. Nah, ini HP ini apa lagi? Kita balik tempat kanune rada ruwet iki. Kita nyalain selika aja. Tak lihat om. Nah, iya. Bocor. Nah, kita nyalakan sebuah selika dulu. Jadi Anda itu jangan males-males kalau di rumah, supaya Anda kreatif atau apa, kita bisa bikin PCB-nya di rumah dengan mencetak sebuah di printer ini. Jadi bisa kita gunakan sebuah sablon atau apa, tapi kan kita harus memproses dulu apakah PCB ini desain kita sudah benar apa enggak. Berarti kita harus menguji cobanya di sini dulu. Jadi kita harus mengeset dulu di sebuah PCB dan kita praktekin di sebuah komponen. Jadi kalau Anda tahu-tahu bikin cetakan di sablon, bisa salah juga. Gimana cara mengulangnya? Nah, makanya kita bikin prototipe sebuah PCB tadi. Mana yang mau kita demo dulu? Kita nyalain. Nah, kita panasin dulu PCB yang sini. Jadi PCB yang atas ini kita nyalain dulu supaya panas. Panas dulu. Di PCB ini benar-benar panas dulu ini. Ya kalau kura-kura udah hampir 60 derajat atau 70 derajat, kita cetak. Kita ngambil ini, kita masukin di sini ya. Nah, kita kira pas saja. Nah, kita setrika lagi. Jadi teman-teman sebelum mencetak ke sebuah sablon, sebaiknya Anda mendemokan ini dulu. Jadi Anda juga setrika ini gunanya juga bukan hanya untuk mencetika pakaian saja, tapi untuk membuat PCB juga. Oke, ini mungkin kita bikin gini sekitar 1 menit aja udah cukup. Yang penting kita tekan dulu. Nah, tekan dulu. Nah, ini desain PCB murah, akurat, lumayan. Nah, kita geser. Nah, kalau bisa diusahakan untuk bidangnya rata. Harus ada tekanan. Jadi kita balik lagi di sini supaya hasilnya lebih bagus. Jadi kita cukup di rumah aja. Ya udah, bisa. Caranya kita tempel di sini, kita tarik. Gimana? Udah terbentuk sebuah PCB kan? Tuh. Ya HP-mu ya? HP Anda tadi? Ya. Dijar bisa ra? Dijar ning anu ra? Dijar ning piro klorit no?
Nggih, betul. Biasanya dilarutnya itu kok. Ya, dilarut nih. Jadi PCB. Oke, dulurku lanjut PCB-nya mau kita glowing. Kalau orang perempuan katanya mahkota di glowing. Nah, ini PCB-nya tak glowing. Ini kita larutannya ferroklorid. Jadi kita kocok gini. Sebenarnya harusnya pakai air panas, tapi karena kita harus ngerebus air jadi lama, gini aja, biar ini yang lama aja. Jadi proses kimia itu kalau mau bagus atau mau cepet itu memang harus di glowing. Nah ini nek si rumoso jenenge mahkota di glowing ning kene rambutnya mesti tambah abang. Gak apa-apa. Di glowing ya. Jadi perum-perum nganu ibu-ibu kalau pengen glowing di sini nanti rambutnya langsung merah. Monggo yang mau glowing gratis tanpa harus bayar di sini. Ini glowing PCB ini. Mbuh piye karepe di glowing piye? Ben ngayune kaya sik duwe mahkota di glowing. Sampai sapa kae sik kepencut kae mbuh aku urung ndelok rupane kok aku. Aku ya sadene ya pengen kenalan. Tapi mbuh gelem ora kenalan mbek aku. Ya. Kita glowing rene. Iki tapi suwi lho iki soalnya iki enggak panas. Di kudune air panas. Mas iki anu tandangan iki awakmu. Nah. Tak kocakan dhewe. Tak golekne geni. Panas. Nggih. Ya Juli lur. Proses ngelarut nih. Terus wonge menyandi kon gak Juli iki. Lah ya mbok. Kan Kosane 2 jam. lah ya kentene utek. Kosane 2 jam lur. Piye iki pisan? Lanjute karo mek ngene tok. Ya wis kan ngutik-ngutik ngono, Pak. Lho ya. Yes terus. Ya sampai glowing jane. Kuwi jenenge nyapa, Pak? Utik-utik ngene. Ya mbah aku kon ngenekne tok. Aku ya gak roh. Wih ditutup sih ae. Anggo dilanjut. Ya wis dadi. Ini dikasih air panas, Bos. Ben ya terus ben anget. Itu kelihatan PCB-nya kalau ya udah ada hilang. Cara efektif ini. Ya semua tetap ngelarutinya gini semua. Prosesnya kimia. Ferroklorid ini. Nek rambutmu pengen di glowing rene persis wong Kediri kae ngono iso abang kuwi. Wis jenenge sapa ora ngerti. Aku ora kenal kok. Rambutku abang tapi asli manas juga. Ya, ini hampir selesai nih prosesnya tuh. Ya, proses ferroklorid atau pelarutan itu paling cepat memang harus bergerak. Ya, semua proses kimia itu semua nggak bisa diam tapi harus digerakkan. Ini kalau jadi tinggal ngebor, Bos ya. Iya, ini tinggal ngelarutin supaya bersih dulu. Nanti setelah itu kita bor. Biasanya untuk pelarutan seperti ini berapa menit, Bos? Ya kalau ferrokloridnya baru ya 1 menit cukup. Ini kan ferrokloridnya udah kepakai. Jadi bekas. Daripada tak buang ya tak buat ngelarutin yang lain.
Ya kalau mau glowing murah di sini bisa. Muka di glowing di sini juga bisa bersih. Soalnya ternyata ya kalau kotor-kotoran kan bisa luntur. Nah, jadi Anda kalau udah selesai, kalau Anda mau glowing dulu kan di sini kotor. Nah, ternyata ini obat glowing. Jadi kalau Anda mau glowing ke sini, ya Pakai apa, Bos? ya pakai ferroklorid, mukanya dikombek ferroklorid jadi glowing gitu. Ini kita bersihkan dulu. Udah selesai tuh, Bos. Nah, itu dulu. Nah, Wes, jadi lur. sudah jadi sebuah PCB yang praktis, murah, tanpa harus banyak biaya. Oke, Kita nggak beli. kita lanjutkan pembersihan ntar. Ini lur. Nah, ini virus-virus corona di sini bisa mati. Jadi ini buat sisa. Nah, ternyata ferroklorid itu adalah sebuah obat glowing. Jadi muka kalau Anda memang kotor dan kamu bisa bersih seperti ini. Jadi ini hasilnya. Oke, semoga info saya bermanfaat. Tinggal pengeboran. Semoga trik-trik saya atau ide-ide saya bisa samain manfaat. Dadah, jangan lupa subscribe sama like-nya buat Cloud Channel sama Strum Sound System. Dadah.